Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Maisyarah SPD dari SMA Negeri 1 Kuta Panjang, Kabupaten Gailues, calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada setiap segitiga restitusi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut akan saya tampilkan di mana seorang guru berada dalam posisi sebagai manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Situasi dalam kelas 2 orang siswi sedang marah kepada temannya. Ngapain aku nyontek-nyontek? Aku malah belajar malam kok. Entar belajar aja punya orang. Belajar lo makanya jadi orang. Enak kali kan? Enak kali kok. Kira kita nanti jadi jawaban. Tinggal yang mereka punya orang. Kok kan usaha sedikit pun. Mau kalian kiri belajar lo malam. Jangan main HP aja. Entah, aku nggak jelas sekali. Apa kabar Kia? Bila? Baik Bu. Tahu nggak kira-kira kenapa dipanggil? Tahu Bu. Kenapa? Karena tadi kami marah sama kawan kami Bu. Kenapa? Iya Bu, karena tadi dia si nyontek-nyontek kami aja. Udah kami bilangin nggak mau dengarnya, terus marah kami sama dia Bu. Kalau kayak gitu ibu pun pasti marah kalau ada orang yang mencontek tugas ibu. Terus tadi gimana sikap kalian pas tahu kawan kalian itu mencontek? Ya langsung marah lah Bu. Itulah kami bentak-bentak dia Bu di situ. Pasti ada alasan kalian marah ke dia kan? Ya Bu, masa diam aja tugas kami dicontek. Untung kamu tadi cuma marah, nggak sampai gegabah melakukan hal-hal yang di luar batas hingga membuat kamu itu lebih marah lagi. Iya Bu, untung kami masih sabar, cuma marah-marah aja, nggak sampai pukul-pukul. Tapi ibu ingin tahu nih, kalau misalnya kita ngasih tahu kawan kita itu dengan cara marah, boleh nggak ya? Sebenarnya nggak boleh Bu, tapi kami marah kali tadi karena makanya spontan. Nah, ibu sangat setuju. Ibu ingin tahu, kamu masih ingat gak dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu. Kira-kira keyakinan kelas kita yang mana yang kamu langgar? Menghargai orang lain Bu. Oke, ibu setuju. Berarti keyakinan kelas kita ada yang dilanggar, yaitu menghargai orang lain, bukan? Kira-kira nih, bisa nggak kita selesaikan masalah ini dengan cara lain? Bisa Bu. Gimana caranya? Dia masih nyontek, kami akan bilang secara baik-baik. Kalau masih nggak dengarnya, kami bilang sama guru yang masuk. Baik, ibu akan memberikan saran dan masukan, dan jika ada hal-hal yang perlu dibicarakan, ibu siap kapan saja. Baik Bu, terima kasih Bu. Kami akan mengatasi masalah ini dengan bijak Bu. Situasi di dalam kelas. Seorang siswi terlihat mencontek.
Siang Mutia. Siang, Bu. Tahu nggak kenapa ibu panggil kemari? Nggak tahu, Bu. Tadi udah istirahat? Udah, Bu. Tadi ibu lihat kamu itu mencontek di dalam kelas. Bisa nggak cerita ke ibu kenapa kamu melakukan hal itu? Iya, Bu. Karena saya nggak paham tugasnya. Terus tadi malam saya main HP sampai malam. Terus ngantuk. Nggak sempat ngerjain tugas, Bu. Oh, tidak apa-apa. Ibu juga pernah kok melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu adalah hal yang wajar kalau kita berbuat kesalahan. Terus ibu mau tanya, waktu mencontek tadi perasaan kamu gimana? Ya, sebenarnya saya merasa nggak enak, Bu. Tapi saya takut tugas saya nggak selesai. Jadi saya menyontek, Bu. Oke, kamu pasti punya alasan ya kenapa kamu mencontek. Ya, Bu, karena tadi malam saya kelamaan main HP, terus ngantuk, jadi nggak siap tugas saya, Bu. Oh, itu hal yang wajar. Jadi seusia kamu itu memang kebutuhan bermain itu sangat dibutuhkan. Apalagi masih zaman sekarang ya, bermain HP itu mungkin sudah menjadi hal yang wajar kamu lakukan. Tapi kamu harus bisa bagi waktu. Untung kamu bisa menyelesaikan tugas kamu tepat waktu, walaupun tadi harus mencontek, ya kan? Ya, Bu, untung masih bisa kerjakan tugas tepat waktu, Bu. Nah, sekarang ibu mau tanya, kira-kira di lain waktu kalau ada tugas, kamu bisa nggak ya mengerjakan tugas tepat waktu terus, tapi tidak mencontek? Semoga bisa, Bu. Sebenarnya ibu pengen tahu nih, mencontek itu boleh nggak ya? Sebenarnya kan nggak boleh, Bu, tapi tadi saya kepepet, Bu. Oke, mencontek itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Nggak, Bu, itu nggak sesuai, Bu. Setuju, ibu sangat setuju bahwa mencontek itu nggak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Ibu juga ingin tahu keyakinan kelas mana yang sudah tadi kamu langgar. Menghargai orang lain, Bu. Oke, ibu sangat setuju bahwa keyakinan kelas yang kamu langgar adalah tidak menghargai tugas teman, tidak menghargai teman. Kira-kira bisa nggak kita selesaikan masalah ini tadi? Bisa, Bu. Kira-kira gimana nih kita menyelesaikan permasalahan kamu? Saya coba bagi waktu belajar dan main HP, Bu. Saya juga akan belajar lebih giat lagi, Bu. Baik, ibu berharap setiap ada permasalahan kamu bisa datang ke ibu, berkonsultasi dengan ibu. Ibu siap membantu kalian dan jangan ragu untuk selalu menghubungi ibu jika ada bermasalah. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan mencoba untuk mengatasi tindakan ini lebih bijak, Bu. Baru saja kita menyaksikan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian, sisi pertama ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang menarik diri pada saat itu merupakan murid yang berada pada identitas gagal. Apabila kita mengkritiknya pada saat itu, maka posisinya tidak akan berubah. Dalam situasi ini, kita bisa mengajukan pernyataan. Pertama, manusia tidak ada yang sempurna. Kedua, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Ketiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Keempat, saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus memperbaiki masalahnya. Kelima, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada sisi kedua ini, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Selanjutnya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid, serta pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan
dengan nada tidak menghakimi atau memojokkan. Pernyataan dalam si ini, pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Kedua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Sisi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kedua, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkannya dengan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pada tahap ini, kita bisa mengajukan pertanyaan, 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang sudah kita yakini? Kedua, nilai apa saja yang telah kita sepakati? Ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. Kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Perlu dedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Putri Manulang. Nama saya Malki Zakia Pasi. Kami dari kelas 12 MIPA 1 asal sekolah SMA Negeri 1 Kuta Panjang. Setelah kami melakukan praktek penerapan segitiga restitusi, kami merasa senang karena kami sudah bisa menyelesaikan masalah kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Wandari, kelas 12 MIPA 1, sekolah SMA Negeri 1 Kuta Panjang. Saat saya praktik penerapan segitiga restitusi, saya merasa senang karena saya tidak langsung dihukum saat salah, tapi dibantu menyelesaikan masalah saya.